Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan buku sejarah baru yang ditulis oleh Lothrop Stoddard. Beliau adalah seorang penulis sejarah yang menjadi rujukan pemikiran Insinyur Soekarno, dan beliaulah yang memprakarsai untuk menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia yang diperintahkan kepada Menteri Koordinator Kesejahteraan Haji Muhammad Mulyadi Jojo Martono. Memasuki bacaan pertama adalah pengantar kata panitia penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Penerbitan buku The New World of Islam karangan Tuan Lothrop Stoddard ini dalam bahasa Indonesia ialah atas prakarsa PJM Presiden Republik Indonesia Dr. Insinyur Haji Soekarno, yang kemudian memerintahkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Haji Muhammad Mulyadi Jojo Martono untuk menerjemahkan buku tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Mengingat begitu pentingnya isi buku itu, terutama agar diketahui secara meluas oleh bangsa Indonesia yang sedang berjuang menyelesaikan 3 kerangka revolusinya, khususnya umat Islam yang sedang hangat-hangatnya melaksanakan komando kepala negara untuk menggali apinya Islam, memahami api perjuangan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Maka atas izin dan restu Presiden, Menko Kesejahteraan segera membentuk panitia yang kemudian menunaikan tugasnya sejak awal tahun 1965. Dan setelah lebih kurang 1 tahun bekerja, dapatlah diselesaikan penterjemahan buku Tuan Stoddard ini. Di tempat ini, tentulah panitia tidak akan melupakan bantuan yang telah diberikan oleh Perpustakaan Islam Yogyakarta dengan meminjamkan buku aslinya dalam bahasa Inggris. Naskah asli dalam bahasa Inggris inilah yang dipakai panitia sebagai titik tolak bekerja selanjutnya. Di samping itu, pada panitia ada naskah lain, yakni terjemahannya dalam bahasa Arab, yang sangat membantu panitia dalam memberikan istilah-istilah yang tepat mengenai Islam. Begitu besar perhatian pemimpin besar revolusi Indonesia, Bung Karno, terhadap tulisan-tulisan Tuan Stoddard yang terpencar dari 2 buah bukunya yang terkenal, ialah The Rising Tide of Color dan buku yang kami antarkan kepada pembaca ini, The New World of Islam. Baik buku pertama maupun kedua telah diusahakan panitia penterjemahannya, yang masing-masing berjudul Pasang Naik Kulit Berwarna dan buku ini sebagai pembaca saksikan Dunia Baru Islam. Sehingga dengan demikian, harapan Bung Karno untuk lebih menyebarluaskan apa yang terkandung dalam kedua buku itu dengan terbitnya kedua terjemahan itu, insya Allah dapat terpenuhi. Sangat sering beliau menyebut-nyebut nama pengarang Amerika terkenal ini, dan yang lebih mengesankan kepada para pendengarnya ialah pensitiran-pensitiran beliau yang tepat serta kritik-kritik yang tajam. Kebangkitan dunia Islam yang menyelimuti dan laksana jalur merah menelusuri seluruh
isi buku inilah yang sangat beliau mintakan perhatian umat Islam Indonesia agar mereka dapat mengerti dan memahami hal yang amat perlu justru bagi diri mereka sendiri. Kemudian bangkit semangatnya untuk menggali api ajaran Islam yang telah dapat meledakkan gurun pasir Jazirah Arabia menjadi dinamit amat dahsyat, menggema, terdengar di seluruh dunia. Memperhatikan akan isinya yang jitu dan padat, Presiden masih merasa belum puas karena bagian-bagian yang mengenai tanah air kita sendiri, Indonesia, amat sedikit, hampir tiada, dan kalau ada hanya secara saking-sakingan saja. Maka kemudian Bung Karno memerintahkan kepada panitia agar kekurangan-kekurangan tersebut dapat dihilangkan dalam buku terjemahan Indonesia ini, dengan menambah satu bab lagi yang khusus membicarakan kebangkitan Islam di Indonesia. Tentu saja akan mudah terasa perbedaan dan dapat diterka sebelumnya akan timbul dari para pembaca sendiri, baik dalam style maupun dalam kepadatan serta ketajaman karangan, yang siapapun rasanya tak mungkin meniru Tuan Stoddard. Maka dalam bab tambahan tersebut, pembaca mudah menyaksikan kejanggalan-kejanggalan bahasa maupun mutu karangan bila dibandingkan dengan karangan asli Tuan Stoddard. Hal ini sudah barang tentu karena tulisan pengarang ulung itu mempunyai corak dan cara khusus serta semangat profetisnya yang tidak mungkin ditiru atau diikuti. Suatu hal yang tidak harus dipegang teguh para pembaca ialah hendaknya dapat menempatkan diri pada yang meliputi pengarang pada waktu itu, yakni sekitar akhir tahun-tahun belasan abad ini dengan sesudah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Kemudian baru secara kritis menanggapi isinya, mengingat buku ini ditulis dalam suasana kegelisahan. Ras kulit putih melihat demikian hebatnya penderitaan yang ditimbulkan oleh peperangan besar itu yang meliputi seluruh dunia, yang menggerakkan gelombang-gelombang besarnya ras-ras berwarna menghantam ras kulit putih. Yang dalam hubungan ini, buku Dunia Baru Islam menggambarkan salah satu aspek gerakan kaum berwarna yang disoroti oleh semangatnya api perjuangan umat Islam. Semangatnya ajaran Islam yang mampu membangkitkan daya gerak sangat ampuh pada bagian-bagian dunia yang didiami bangsa-bangsa kulit berwarna. Mereka membentuk barisan raksasa umat Islam yang mampu menentang arusnya kerakusan kuasa ras putih. Kebangkitan dunia Islam selain karena ajaran Islam itu sendiri juga paralel dengan lahirnya pemikir-pemikir Islam modern, lahirnya pejuang-pejuang dan nasionalis Islam progresif revolusioner yang berbaris serentak menentang arus dan taufannya kemarahan penjajahan Barat. Penulis buku ini sendiri adalah seorang yang sangat reaksioner, yang sedang demam berkeinginan melihat terwujudnya kemenangan dan kebangkitan serta kepemimpinan terus-menerus rasnya sendiri dari keturunan Nordik. Oleh karena itu, Tuan Stoddard ingin menunjukkan kepada kawan-kawannya bahaya apa yang bisa timbul dari gejolaknya umat Islam dari dunia baru Islam yang sedang bangkit untuk memimpin dunia. Memang harus diakui ketajaman pandangan pengarang sehingga berhasil memberikan gambaran yang cukup terang, sedapat mungkin berpegang pada objektivitas serta tepat dalam menganalisa soal-soal yang dikemukakan. Di sana sini dihias dengan ramalan-ramalannya yang mengagumkan. Sedang buku ini pun dari dunia Islam sendiri mendapat sambutan yang cukup hangat, sehingga tidak sedikit sambutan yang mengharukan siapa saja melihatnya. Ketika buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran Al-Karim, dan yang terpenting sebagai bahasa yang dikenal oleh semua pemeluk Islam. Malahan kemudian buku terjemahan tersebut menjadi bahan pelajaran
pada sekolah-sekolah dan universitas-universitas Islam pada hampir semua negeri-negeri Islam. Hal ini sudah barang tentu antara lain karena alasan-alasan yang kami sebutkan di muka yang tidak mungkin mereka lewatkan begitu saja sebagai kesempatan yang terbuang sayang. Namun sekali lagi perlu kami tegaskan di sini bahwa semangat kolonial menjadi jalur merah yang jelas terpanjang memberikan semangat sepanjang kalimat-kalimat buku ini. Justru karena itulah maka membaca buku ini sekaligus juga bermanfaat untuk memahami aspirasi kaum kolonial. Walaupun di samping itu nilai objektifnya tetap ada, malahan sangat berharga, berbeda dengan bab suplemen. Selain sudah tentu tidak boleh membandingkan mutu karangannya, mempunyai style sendiri, juga kacamata yang dipakai dan pisau analisa yang dipergunakan adalah sudah pasti Indonesia sentris. Suatu hal hampir dapat dipastikan, ialah di sana sini pembaca-pembaca akan menemui kejanggalan-kejanggalan, baik karena susunan kalimat atau kekurangan-kekurangan lain. Maka sesuai dengan kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Kekurangan-kekurangan itu pun harus diakui oleh panitia. Oleh sebab itu, selain panitia meminta maaf sebesar-besarnya kepada para pembaca, juga tak segan akan menerima kritik-kritik. Selanjutnya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemimpin besar revolusi Indonesia, Presiden Soekarno, agar buku ini diketahui secara meluas oleh bangsa Indonesia, maka dengan ini, buku ini pun dipersembahkan kepada bangsa kita untuk dimengerti isinya, dan kemudian menginsafi serta lebih menyadari dirinya sebagai bangsa beragama yang terhormat, yang sadar sepenuhnya untuk apa sesungguhnya revolusi yang sedang mereka perjuangkan itu, untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Akhirul kalam, kami menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara Profesor Dr. Anda Tut Jimah, Ismail Yakub MASH, Dr. Anda Sidi Gozalba, dan Nyai Rohmul Yati Hamzah yang telah memberikan waktu serta perhatian sepenuhnya dalam menyelesaikan terjemahan buku tersebut. Dan seterusnya kepada Dr. Andes Ghazali, dunia tak lupa pula kami menyampaikan terima kasih yang telah memenuhi permintaan panitia untuk mengoreksi bahasanya. Terakhir, kami tujukan penghargaan kami kepada saudara Abu Bakar Aceh yang telah meringankan panitia mengumpulkan bahan serta menyusun bab tambahan, khususnya tak ternilai harganya koreksi serta petunjuk-petunjuk oleh Profesor Dr. Haji Roslan Abdul Ghani, Menko Perhubungan dengan Rakyat, terhadap bab tambahan tersebut. Mudah-mudahan buku ini mempunyai nilai dan manfaat adanya. Jakarta, 1 Januari 1966. Panitia penerbit Letjen Haji Muhammad Mulyaji Jojo Martono, Brigjen R. Rusli, Haji Mu'alif Nasution, Dr. Andes Syafaat, Romli Toha, Sarjana Hukum. Demikianlah pembukaan bacaan dari buku sejarah yang menjadi referensi berpikirnya Bung Karno, yang mencoba untuk agar buku ini dibaca semua oleh rakyat bangsa Indonesia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang dicita-citakan oleh pendahulu-pendahulu kita, untuk mengambil pelajaran dari apa yang sudah diterjemahkan buku yang dikarang oleh Lothrop Stoddard yang berjudul The New World Islam, The New World of Islam,
yang diterjemahkan Dunia Baru Islam. Episode berikutnya saya akan membacakan kata pengantar dari Laptop Stodat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.